Wah, kembar ya bang. Iya kan? Wis, ada yang kembar. Guys, kembali lagi bersama saya Eka Budiansyah dan juga Johnny Rono Mulia dari motorplusonline.com. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, habis ngopi sekarang ngeteh guys. Teh di kawan sekopi. Ini dari tadi saya dan Bang Joni lagi ngebahas tentang ya raportnya untuk apa nih Bang? Bisa dibilang pembalap, bukan pembalap, tapi pabrikan dan juga dan tim ya. Tim. Nah, karena kan kalau gelar itu ada tiga gelar dunia pembalap, konstruktor, dan juga tim. Nah, MotoGP. berarti konstruktor nih. Oke. Kita ngomongin konstruktor atau pabrikan motor lah ya. Betul. Menurut Bang Joni, saat ini raport ya konstruktor dimiliki oleh Siapa lagi kalau bukan Ducati? 8 pembalap. Udah gitu, ya kalau kita melihat dari 11 kali ronde, dia meraih 6 kali kemenangan. Pecco 3, Enea Bastian ini 3. Ini sebenarnya komposisi nih bahwa motor Ducati itu memang motor terbaik. Ya. Cuman ya sayangnya tidak konsisten di satu pembalap atau di satu tim. ya. Gimana 3 kali menang dari Enea Bastian ini, 3 di tim pabrikan. Ya. Kemudian di tim pabrikan itu meraih dari hasil pole position, sementara di Enea Bastian ini istilahnya tidak berada di pole position. Ya. Nah, sayangnya memang dengan 8 pembalap ini menjadi istilahnya terlalu absurd atau sporadis gitu kemampuan performanya. Berbeda dengan tim yang memang kayak sebut saja Aprilia, Ya. yang satu pabrikan 2 motor ini jelas. Dan itu sebabnya agak sulit untuk menilai konstruktor, memang faktanya Ducati yang menang. Ya. Tapi uniknya di tim ini malah Aprilia Racing. Karena dengan 2 motor ini mereka bisa tampil konsisten, podium, dan bahkan berkali-kali juga 2 pembalapnya bisa mendulang poin. Ya. Jadi ini emang kontradiktif sih antara konstruktor dengan tim. Konstruktor ya Ducati lah dengan menurunkan 8 pembalap, ternyata di tim malah tim yang cuma menurunkan 2 motor. Itu dia. Karena kalau kita bicara konstruktor adalah Ducati, sementara tim itu dipegang oleh Aprilia Racing bersama Alex Espargaro dan juga Maverick Vinales. Betul. Nah, gini Bang, ini menarik nih. Menariknya gini. Untuk di 2023 nanti, Iya. Yamaha ya seolah-olah udah memasang barrier, memasang pagar bahwa nggak ada tim satelit. Betul. Hanya tim pabrikan. Mungkin. Iya. Lin Jarvis berkaca kepada si Aprilia Racing ini kali ini Bang. Sebenarnya malah ke Suzuki. Nah, Iya. Betul. karena cuma dengan 2 pembalap ini mereka bisa loh. Iya. Untuk ya mendapatkan gelar konstruktor. Iya. Dan juga bukannya bisa mendapatkan ya, tapi gelar double. ya Itu. Mungkin nggak seperti itu. Ini salah satu konsideran kenapa Lin Jarvis akhirnya memutuskan untuk running satu tim pabrikan aja dengan 2 motor, karena melihat Suzuki yang begitu efektif. Gimana efektif mereka yang istilahnya menjadi pelopor pada saat itu meng-hire seorang test rider dengan aturan baru, Sylvain Guintoli, dan ternyata efeknya cukup bagus. Dan begitu juga dengan Aprilia kan sebenarnya dia masih agak-agak tertatih-tatih untuk bisa mendapatkan tim satelit. Ya. Cuman karena melihat Ducati yang menurunkan istilahnya 6 tim satelit, ini dirasa sebagai bentuk untuk pengembangan baru. Jadi tidak perlu fokus ke test ridernya, tapi bisa mendapatkan feedback langsung dari pembalapnya. Karena Ducati ini memang menjadikan banyak tim ini untuk eksperimen juga, untuk mengembangkan motor produksi massalnya. Nah, ini dilakukan oleh Aprilia. Aprilia ketimbang harus menyewa katakanlah test rider yang berpengalaman atau jam terbang sekarang cukup susah, kenapa nggak menurunkan langsung ke tim satelit? Jadi tugas nanti Aprilia mendapatkan tim satelit ini lebih ke untuk mendapatkan masukan di luar tim pabrikan. Nah, Yamaha sepertinya sebenarnya Yamaha tuh
masih tetap pengen ada tim satelit karena ya mereka juga melihat bahwa pengembangan itu tidak bisa hanya istilahnya dilakukan oleh satu tim. Dia coba untuk ke tim satelit, sayangnya nih tim satelitnya kabur untuk mencari kesempatan tim satelit lagi belum ada karena dari Dorna sendiri posisi atau tim yang ditinggalkan oleh Suzuki itu inginnya diambil oleh tim pabrikan lagi. Makanya ketimbang ya masa ada dua Yamaha pabrikan kan nggak mungkin, ya sudahlah fokus ke yang ada, memaksimalkan kondisi saat ini. Dan jadi mungkin pembelajaran juga nih, apakah dengan dua motor akan lebih efisien, akan lebih efektif ketimbang harus punya tim satelit. Ini yang mungkin menjadi pelajaran Yamaha tahun depan, hanya akan fokus ke dua motor dengan squad pabrikan antara Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli. Oke. Nah, Bang, kalau bicara tentang raport tim, ini kan jomplang nih, cukup jauh nih antara Aprilia dengan ya yang kedua kan Yamaha dan Ducati yang memiliki poin yang sama nih. Betul. Aprilia kenapa bisa ya istilahnya lebih tinggi ketimbang ya Yamaha bersama timnya Monster Energy dan juga Ducati bersama Ducati Lenovo. Kenapa Aprilia bisa lebih tinggi? Jadi Aprilia hasilnya ini cukup konsisten ya, terlebih setelah Argentina ini menjadi momentum kebangkitan dan bahkan si Maverick Vinales tandemnya ini juga mulai bisa mengikuti ritme kaptennya Alex Espargaro. Jadi penentuan total atau rapor tim ini berdasarkan dua pembalap. Nah, dua pembalap Aprilia ini selalu finish 15 besar. Apakah Alex Espargaro podium berkali-kali, itu selalu dibantu oleh Vinales yang bisa finish di posisi 15 besar. Nah, berbeda dengan Yamaha. Yamaha hanya mengandalkan Fabio Quartararo, Franco Morbidelli tertatih-tatih, bahkan selalu finish di luar 15 besar. Jadi akhirnya poin hanya digasak oleh seorang Fabio Quartararo. Murni lebih banyak diberikan oleh Fabio Quartararo. Hal yang serupa dengan Ducati Lenovo, bagaimana Pecco Bagnaia berkali-kali tidak finish, bisa dibantu oleh Jack Miller, tapi sayangnya hanya podium. Kemudian giliran menang, Jack Millernya bermasalah. Jadi agak timpang. Jadi memang soliditas tim Aprilia Racing lebih jos ketimbang Ducati Lenovo Team ataupun Monster Energy Yamaha MotoGP. Jadi lebih ke situnya ya. Iya. Nah, kalau gue ngeliat ya, untuk di posisi yang ya istilahnya rookie nih, kita ngomongin rookie nih. Ini siapa yang lebih jos nih? Karena kalau kita bicara bisa dibilang hampir sama nih kemenangan nih. Betul. Antara Digia dengan juga Marco Bez, betul. Menurut Bang Joni, kalau kita bicara rookie di semester 1 ini layaknya diberikan kepada siapa nih, Bang? Marco Bezzecchi dong pastinya. Kenapa, Bang? Karena saya melihat Marco Bezzecchi ini istilahnya memang sepertinya akan menjadi pembalap MotoGP masa depan. Karena dia selalu fokus di ritme balap. Tidak pernah terlalu konsideran dengan time attack atau mencari posisi atau hasil Q1, Q2. Dia cari free practice 4 untuk mendapatkan ritme atau race pace di balapan. Nah, sementara di Gia ini memang kadang-kadang bagus di one lap atau time attack, tapi sayang di pembalap kedodoran. Itu sebabnya ini mungkin harus dibenahi oleh Digia di paruh musim kedua nanti, bagaimana memadukan antara time attack dengan race pace atau ritme balap. Nah, Bezzecchi udah mulai dapat nih. Tinggal mungkin dia lebih konsideran untuk meningkatkan race pace-nya, sehingga itu hasilnya kemarin dia berhasil podium kedua yang juga membuat ya rookie satu-satunya musim ini yang bisa meraih podium. Marco Bez. Jadi ke situ ya, Bang ya? Iya. Nah, Bang, ini gue ngeliat nih, kalau bicara soal motor, mana yang terbaik nih? Antara Ducati GP22, RSGP, atau Yamaha? Tiga ini aja, ini lebih karena ya kalau kita bicara soal konstruktor, tiga ini kan yang menguasai papan atas kan. Sebenarnya kalau saya melihat RSGP sih, artinya dengan meraih konsisten meraih poin bahkan ini, dan memang yang menjadi problem adalah Aleix belum bisa membuktikan apakah Aprilia itu kalau start di barisan depan
punya kelebihan tersendiri. Nah ini berbeda dengan Ducati dan Yamaha yang selalu memang bisa merangsek ke posisi baris start depan. Nah seandainya mungkin Aprilia di paruh musim kedua bisa memperbaiki problem ini, ini sebenarnya problem yang sama dengan Suzuki untuk bisa meraih start depan ini. Mungkin dia akan bisa konsisten meraih poin dan nggak mungkin lebih sering meraih podium. Itu yang pertama Aprilia. Yang kedua saya melihat Ducati. Ducati bagaimana yang awalnya cuman motor tahun lalu yang bagus, ternyata di ronde Eropa udah mulai ketemu tuh ritmenya. Dan sementara Yamaha ya problemnya hanya di gaya kalau dipegang oleh Quartararo. Itu. Karena gue ngelihatnya ini Franco Morbidelli seolah-olah, wah, gue nggak tahu ya, nggak tahu maksudnya dia akan terus bertahan bersama Yamaha dengan kondisi seperti ini, atau setelah 2023 dia akan pindah ke tim pabrikan lain, bahkan mungkin yang ngikutin lah temen-temen yang di VR46, gue ke Ducati aja deh, udah gitu kan. Nah, kalau menurut lu gimana tuh? Jadi ini agak unik ya. Franco Morbidelli ini berbeda dengan saat 2020 dan 2021. Di sini kondisinya memang dia mengalami istilahnya pergantian yang cukup mencolok. Bagaimana dia harus mengganti kru chiefnya berkali-kali dari yang awalnya incumbent Ramon Forsada ke Galbusera. Ternyata kemudian Galbuseranya sementara pindah ke sekarang Patrick Primer. Nah Patrick Primer ini notabene baru menjadi seorang crew chief di MotoGP, artinya dia juga masih melihat-lihat seperti apa nih peran seorang crew chief, bagaimana nih karakter Morbidelli dengan motornya. Ini yang memang belum begitu sinkron, karena kadang-kadang Morbidelli bisa dapat race pace tapi tidak bisa dapat time attack. Dia bisa bagus menggunakan ban yang sudah aus, tapi dia kerepotan dengan ban baru. Nah ini memang masih perlu dibenahi. Saya rasa ya di paruh musim kedua ini tentu akan ada pertemuan yang cukup intensif bagaimana menyikapi atau menghadapi paruh musim kedua. Setidaknya gila talenta Morbidelli itu dia luar biasa, malah kayak pembalap kemarin sore gitu. Itu dia, karena kalau kita ngelihat ya ini bukan pembalap kaleng-kaleng. Morbidelli runner up di 2020. Di 2021 ya kurang lebih bermain di 5 besar gitu kan. Sementara pindah ke 2022 ya udah kayak ayam kehilangan induk nih. Betul. Kemarin bahkan gue sempet, wah akhirnya Franco Morbidelli balik nih, karena di sesi FP1, FP2 kenceng nih gitu kan. Pas di setelah practice 3-4 quit kualifikasi, race down. Ada apa? Race lagi kan? Iya. Aduh. Nih ya Yamaha harus mulai bisa bangkit, terutama untuk menangani problem di Franco Morbidelli nih. Ini sayang loh sebenarnya, Yamaha punya pembalap bagus, tapi seolah-olah ya balik lagi kayak motor Yamaha cuma bagus dipegang oleh Quartararo, motor Honda cuma bisa bagus dipegang oleh Marc Marquez. Betul. Beda dengan Aprilia yang kayak seolah-olah ya sekarang nih nggak cuma bagus dipegang oleh Espargaro, tapi finalnya sudah mulai menunjukkan tajinya gitu kan. Nah Ducati justru lebih merata dengan ya istilahnya 3 kemenangan dimiliki oleh Bagnaia dan juga 3 kemenangan dimiliki oleh Bastianini. Jadi seolah-olah Ducati lebih merata gitu kan. Kalau gue ngeliatnya emang Ducati yang apa ya, bisa dibilang menunjukkan perkembangan signifikan menjelang paruh musim kedua. Setelah itu baru Aprilia. Siap. Gitu. Oke Bang. Siap. Guys, nah menurut teman-teman gimana nih? Ayo nggak Bang? Jangan-jangan teman-teman punya pandangan yang berbeda bahwa enggak dong, menurut gua ini justru Yamaha yang bagus, karena Quartararo berada di puncak klasemen gitu kan. Sementara Ducati enggak lah. Buktinya keteteran, walaupun dengan 8 pembalap. Betul. Sementara Aprilia juga kayak begitu kan. Wah, justru Aprilia yang bagus. Bagus nih. Cuma 2 pembalap tapi bisa bersaing dengan Fabio Quartararo gitu. Walaupun baru cuma 1 kemenangan. Gitu dia. Tapi bolehlah teman-teman kasih kami masukan, input, kasih kami saran, input. Kayak inian apa ada apa namanya
database gitu. Ya, survei. Perlu di survei gitu, di input gitu kan. Aduh. Karena ya bagaimanapun, lagi-lagi saya ingetin nih, channelnya Autores ini ya dari kita dan juga untuk kita. Jadi untuk kita semua. Untuk teman-teman juga. Betul. Ya saya ngerasa bahwa ya ini sebenarnya channel teman-teman juga gitu loh. Ya nggak Bang? Setuju. Itu dia guys. Jadi sampai ketemu dengan ya video-video selanjutnya nih, yang akan mengisi tentang ya libur paruh musim nih. Siap. Kalau pembalap liburan summer, iya, ngapain sih? Ngapain sih? Ya rata-rata mereka pada berjemur sih. Oh, pada berjemur. Main di pantai ya nggak? Kalau penasaran ikutin terus. Beda sama ya liburan nanti akhir tahun, winter. Betul. Rata-rata main ski. Pasti main ski. Siap. Teman-teman liburan kemana nih? Ya, ngurusin. Tulis di kolom komentar lah. Ngurusin di PDB, injir. Belum tentu punya anak semua. Emangnya abang. Itu dia. Kan PDB-nya bisa TK, bisa SD. Oh iya. Kan tapi kan belum tentu semua. Oh iya. Rata-rata, kalau gue melihat ya, ya teman-teman kita nih, pemirsanya Autores nih, itu masih rata-rata muda loh Bang. Oh, berondong. Itu lah. Jadi nggak mungkin, belum tentu semua ngurusin PDB. PDB ya, gue doang berarti ya. Kasihan deh gue. Oke, saya Kabudiansyah dari Autores ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Saya Jody Mulia dari motor.online.com. Turut pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.